Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan Rahasia Kapten Muda, Bab 005. Syafana termenung setelah mendapat pesan Wa dari Pak Syakir. Dia benar-benar bingung dan sedih. Semua kemungkinan kini menghantam dadanya. Bagaimana kalau Sakala tahu kalau papanya ternyata tidak meninggal? Lalu bagaimana jika laki-laki itu akhirnya mengetahui kalau Sakala adalah darah dagingnya? Pertanyaan-pertanyaan itu kini terus mengusik hatinya. Ya Allah, tolong hambamu. Bisik Syafana seakan putus asa. Syafana masih termenung di dalam kamarnya. Memikirkan bagaimana caranya ia nanti akan menghadapi Dallas. Sebisa mungkin jika nanti Dallas menghubunginya, Sakala jangan sampai mengetahuinya. Saat ini Sakala sedang pergi dan berlatih fisik. Meskipun tes fisik atau jasmani sudah dilewatinya dengan baik, tapi Sakala tetap pergi berlatih untuk lebih memperkuat ketahanan fisiknya kelak jika dia lulus jadi bintara. Syafana menghela nafas dalam, dia berharap laki-laki bernama Dallas itu tidak pernah akan menghubunginya. Bahkan Syafa berharap Dallas lupa menyimpan nomor HP-nya. Namun, harapannya sepertinya tidak didengar. Selang beberapa saat, sebuah nomor asing tiba-tiba masuk dan menghubunginya. Syafa menatap lama nomor itu. Nomor itu seakan masih sama seperti nomor Dallas yang pernah diblokirnya 19 tahun lalu. Lalu Syafa ganti nomor telepon supaya Dallas tidak bisa menghubunginya lagi. 87. Dia menghubungi. Kenapa tidak pesan Wa saja? Bisiknya malas. Untuk beberapa saat, Syafana sengaja mengabaikan panggilan itu. Dia ingin tahu sebesar apa kesabaran seorang Dallas ketika panggilannya diabaikan. Nomor asing itu kembali menghubungi dan tidak sabar ingin panggilannya diangkat. Lagi-lagi Syafa membiarkan panggilan itu berlalu begitu saja. Assalamualaikum. Dek, apa kabar? Kamu masih ingat saya? Saya Dallas. Saya mendapatkan nomormu dari bapakmu kemarin. Dek, saya ingin bertemu. Saya ingin bicara empat mata denganmu. Tolong kabulkan permintaan saya, mohonnya. Akhirnya mengirimkan pesan Wa. Lama Syafa membiarkan pesan itu tanpa balas. Dia sama sekali tidak ingin membalasnya. Terlalu sakit hatinya jika harus mengingat kembali sosok yang pernah membuatnya terluka. Saya hanya ingin bicara dari hati ke hati. Tolong kabulkan permintaan saya. Atau saya yang datang ke rumahmu. Pesan Wa itu kembali datang. Kali ini isinya bikin Syafa terhenyak. Dallas bilang mau datang ke rumah, maksudnya rumah mana? Syafana kalang kabut, dia menebak-nebak rumah mana yang dimaksud Dallas, rumah orang tuanya atau rumahnya di sini di Cikaracak. Kita selesaikan masalah kita secara dewasa, Dek. Atau kalau perlu kita libatkan kedua orang tuaku. Karena bagaimanapun yang membuat kita terpaksa berpisah adalah mereka. Tolong, Dek. Sekali ini saja, kakak ingin bicara sama kamu dari hati ke hati. Setelah kamu mendengar semua penjelasan kakak serahkan semua padamu baik dan buruknya. Kalimat permohonan itu begitu dalam. Syafana membacanya berulang kali, tapi tidak sanggup membalas. Dia masih bingung harus memberikan jawaban apa, sementara dirinya sudah tidak ingin bertemu lagi dengan Dallas. Aku harus putuskan apa? Tanyanya bingung sendiri. Temui aku di Saung Sebeh, besok jam 2 siang, akhirnya Syafana memberikan jawaban. Tanpa menjelaskan di mana Saung Sebeh itu. Syafana membiarkan Dallas mencari sendiri di mana tempat itu. Baiklah. Aku pastikan besok datang ke sana tepat waktu, Dallas menjawab dengan sebuah emot tersenyum yang bagi Syafa terasa menyebalkan. Malam pun menjelang, Syafana menghampiri Sakala di kamarnya. La melihat sang putra sedang melaksanakan sholat Isya dengan khusyuk, lalu berdoa di penghujung sholat. Alangkah teduh ketika melihat Sakala sholat dan berdoa. Di sana Syafana seolah mendapatkan kekuatan. Aku harus temui dia besok. Dan aku harus hadapi dia dengan berani, tekadnya sembari menatap Sakala tanpa kedip. Sosok Dallas pun tiba-tiba seakan masuk ke dalam diri Sakala. Dia menatap Syafa penuh cinta, cinta yang pernah Dallas hadirkan dahulu untuknya. Mama,
sudah di sini rupanya. Kenapa Mama menatap Saka seperti itu? Kejut Sakala menghampiri Shavana lalu meraih tangan wanita yang sudah melahirkannya itu. Ya ampun, Kak. Mama mau suruh kamu makan. Tapi, Mama melihat kamu masih sholat. Ya, sudah, ayo. Kita langsung ke ruang makan saja, ucap Shavana gelagapan. Untuk menghindari pertanyaan Sakala, Shavana langsung keluar kamar Sakala lalu mengajaknya ke ruang makan. 88. Sakala mengikuti Shavana, dan mereka kini makan malam, berdua seperti hari-hari biasanya. Kapan pengumuman Pantohir itu, Kak? Tanya Shava di sela makannya. Seminggu lagi, Ma. Doakan Saka lolos. Ya, Ma. Saka ingin membuat Mama maupun Papa di surga bangga dan bahagia. Jawaban Sakala sontak saja menghujam jantung Shavana. Lagi-lagi ingin membuat bangga almarhum papanya di surga. Mama selalu doakan kamu yang terbaik. Mama yakin, jika sudah rezekinya, maka minggu depan Sakala pasti dinyatakan lulus, ucap Shava yang langsung diaminkan Sakala. Setelah makan malam usai, mereka berdua kembali ke peraduannya masing-masing. Shavana lagi-lagi termenung dan tidak bisa tidur. Dia terus kepikiran dengan pertemuan besok dengan Dallas. Tiba-tiba Shavana teringat akan bidan Dista, yang sempat menceritakan masa lalu dengan mantan suaminya. Shavana kembali bertanya, apakah sosok yang diceritakan bidan Dista adalah Dallas? Lah seperti menemukan banyak kesamaan dari sosok itu. Benarkah laki-laki itu belum menikah lagi hanya karena masih mencintai aku? Tanyanya tidak percaya. 89. Satu pertemuan itu. Dallas keluar dari kesatuannya tepat jam 12 WIB, bersamaan dengan jam istirahat. Dallas sekalian izin untuk tidak apel siang, karena hari ini ia akan memenuhi janjinya menemui Shavana. Dallas membulatkan tekad akan menemui Shavana di kafe yang disebutkan Shavana di pesan WA-nya kemarin. Meskipun Dallas belum tahu di mana tepatnya kafe Saung Sebe itu, tapi nama kafe itu memang cukup familiar dan pernah didengarnya. Dallas pun segera memacu mobilnya menuju kafe yang disebutkan Shavana. Dan ternyata kafe itu masih terletak di kota di mana Shavana tinggal. Sepertinya Shavana sengaja mencari tempat pertemuan yang tidak jauh dari rumahnya. Aku pasti menemukannya. Dallas yakin bisa menemukan kafe Saung itu, terlebih dirinya sudah mencari di map, dan dia sudah mengikuti arahan map. Tidak hanya itu, Dallas juga sempat bertanya pada orang yang dilaluinya. Jawaban mereka ternyata sama seperti apa yang ditunjukkan di dalam map. Sebelum waktu menunjukkan ke angka 2 siang, Dallas sudah tiba di kafe itu. Sebuah kafe dengan konsep menyatu dengan alam. Dengan pemandangan di setiap saung terdapat hamparan sawah yang menyejukkan mata. Sungguh luar biasa. Suasana pedesaannya sangat kental sekali. Sebelum Dallas memilih satu saung untuk ditempatinya, Dallas berusaha menghubungi Shavana. La akan memberitahu bahwa ia akan memilih salah satu saung yang paling ujung. Namun, belum sampai Dallas menghubungi, sebuah pemberitahuan dari Shava muncul di layar HP-nya. Dallas segera membuka pesan WA dan membacanya. Aku sudah menempati satu saung paling ujung dekat kolam ikan, beritahunya. Dallas bersorak, padahal saung itu sudah menjadi incarannya sejak tadi, ternyata Shavana sudah menempatinya. Sepertinya Shavana datang ke tempat ini berusaha untuk tidak didahului Dallas. Dallas berjalan menuju saung yang disebutkan Shavana tadi. Dia merasa akan bertemu seorang kekasih yang lama tidak bertemu. Jantungnya berdebar-debar, sementara hatinya berdesir hebat. Setelah mengirimkan pesan WA kepada Dallas, Shava berdiri dan duduk di tiang saung, menatap kolam ikan dan hamparan sawah di depannya yang menyejukkan mata. Sengaja tempat ini ia pilih, setidaknya hamparan sawah ini bisa sedikit menghibur hatinya yang terluka, apabila terkenang kisah lama yang ditorehkan Dallas. Shavana menghirup nafas dalam-dalam sebelum Dallas benar-benar sampai. La tidak mau larut dalam buayan Dallas atau terkesan memalukan saat bertemu lelaki itu. Shavana ingin terlihat tegar dan tetap anggun di mata Dallas, agar Dallas berpikir saat dirinya disia-siakan tidak ada hal yang bisa membuatnya terpuruk atau hancur. Langkah Dallas semakin mendekat, ia menemukan sosok tubuh yang dia kenal meskipun sudah 19 tahun lalu ia abaikan, dan beberapa minggu lalu pernah bertemu tanpa sengaja itu, kini tengah duduk di tiang saung menghadap hamparan sawah.
Ada rasa segan ketika Dallas akan menyapa. Punggung itu seperti sebuah tirai keangkuhan yang pastinya akan sulit ia gapai. Tapi, Dallas sudah terlanjur tiba, dan ia tidak mungkin mundur lagi. Kalau bisa dan diizinkan, Dallas ingin memeluk punggung itu dan membawanya ke dalam pangkuan, lalu ia sandarkan di dadanya. Semua itu hanya 90 angan belaka. Assalamualaikum. Dallas menyapa. Tubuh itu tertegun, dengan mata mulai bermain kiri dan kanan. Perlahan ia menuruni tiang saung lalu membalikkan badan dengan lambat menuju arah suara. Hati Shavana mendadak berdesir dan berdebar, padahal ia sejak tadi sudah menguatkan hati dan tekad, tidak akan luluh atau lemah ketika berhadap-hadapan dengan Dallas. Waalaikumsalam, balasnya dengan seulas senyum yang sama sekali tidak pernah Dallas bayangkan. Dallas tertegun takjub, melihat pemandangan di depan mata, yang ternyata lebih indah dari hamparan sawah di hadapannya. Shavana tersenyum padanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beda etika mereka bertemu tanpa sengaja di trotoar simpang 4 saat Shavana ditolongnya. Shavana seakan tidak suka saat bertemu dengannya. Tapi, kali ini sangat berbeda. Shavana melemparkan senyum padanya dan menyambut kedatangannya. Shavana, gumam Dallas diambang bingung dan heran. Silahkan duduk, untuk apa berdiri di sana? Tegur Shavana masih sangat tenang. Dallas terkejut, ia seakan tersadar dari lamunannya. Dallas membuka sepatu tentaranya, lalu ia menaiki lantai saung yang terbuat dari bilah papan kayu yang mengkilat. Dia duduk lesehan berhadapan dengan Shavana. Di atas meja sudah ada air kelapa muda dengan batoknya, sepertinya Shavana sudah memesankan minuman alami itu untuknya. "Dek, kamu sudah pesan makanan?" Dallas memberanikan bertanya. Tidak sah rasanya sudah ke kafe dengan pemandangan seeksotis dan alami ini, tidak menikmati kulinernya. Shava menggeleng, lagi pula ia memang tidak berniat untuk makan. Dallas berniat mencari seorang pelayan kafe. Dengan cepat, dua orang yang sepertinya pelayan kafe itu datang ke saungnya dan menanyakan makanan apa yang akan dipesan Dallas. "Menu paling spesial di kafe saung ini," jawab Dallas tanpa mempertanyakan apa saja menu spesial itu. Kemudian pelayan itu segera bergegas untuk mengeksekusi pesanan Dallas. "Dek, terima kasih sudah bersedia datang dan menemui kakak." Kalimat itu terlontar di balik kebingungan yang masih melanda Dallas. Dia seperti orang yang benar-benar keder, padahal pertemuan ini hal yang sudah lama dia impi-impikan, tapi kenapa saat berhadapan seperti ini, wibawa Dallas seolah meluncur ke bawah. Sebuah kecantikan yang sudah dia kagumi sejak dulu, kini hadir kembali di depan mata. Memberikan binaran mata yang indah, dengan bibir yang mengkilat mengulaskan senyum. Tatapnya yang teduh dan selalu menunduk, mampu membuat Dallas gugup dan mati kuku. Dallas membenahi sikapnya, ia tidak boleh kehilangan harismanya meskipun saat ini dia sedang terkagum-kagum pada sosok yang dulu sedekat kulit ari. Sangat dekat, bahkan pernah berbagi nafas dan peluk kehangatan atas nama sebuah cinta. "Kabar kamu bagaimana? Sehat, Dek?" Tanya Dallas seraya membuka jaket loreng yang selalu menutupi seragam tentaranya. Deburan angin sawah, sepertinya tidak sabar ingin Dallas nikmati. Sebuah pemandangan yang rasanya masih sama seperti dulu. Sebuah dada yang bidang tubuh yang kekar. 91. Terpampang di sana, dengan dilengkapi atribut yang berbeda tidak seperti dulu. Shavana menatap sekilas pundak Dallas, ada yang banyak berubah. Pangkatnya ternyata sudah kapten. Cepat banget Kak Dallas, lelaki itu naik pangkat. Sepertinya dia sempat sekolah capat tebaknya dalam hati. Tiba-tiba saja sudut mata itu seperti mendorong-dorongnya untuk mengeluarkan air mata, mengingat selama ini Sakala selalu merindukan sosok papa. Dan kini sosok itu tepat berada di hadapannya. Masih sangat tampan, akan tetapi dengan tampilan yang dewasa. Hampir saja Shavana terlena dalam buayan emosi jiwa yang sejak dulu dipendam di dalam dadanya. Ingin rasanya Shavana meraih kerah Dallas lalu menariknya dan memukul-mukul sekujur dadanya yang bidang itu untuk mengungkapkan bahwa saat ini Shavana marah padanya. 92. Dallas terus terang. Shava buru-buru meraih sudut matanya dengan kelingkingnya, ia tidak mau meneteskan air mata di depan laki-laki yang dulu telah menorehkan luka. "Kabar aku baik. Seperti yang Kak Dallas lihat saat ini." Maaf,
Maksud aku seperti yang saat ini Pak Dallas lihat. Jawaban itu menyusul setelah perasaan Shavana mulai terkendali. Dallas tersenyum, sebuah senyuman manis yang sering ia berikan untuk Shavana. Masih sama senyumannya, tidak pernah sedikit pun berubah. Apakah selama tidak bersamanya, Dallas pun selalu tersenyum seperti itu? Kamu masih sama seperti dulu, cantik dan anggun, puji Dallas membuat Shavana tidak karuan. Dia tidak ingin menerima kalimat basa-basi apapun, kecuali berbicara pada inti permasalahan yang ingin dibicarakan Dallas apa. Tapi, saat ini penampilan luar Shavana, sedang ia bangun sebuah image wanita yang tegar dan tenang. Sementara di dalam hatinya menggebu-gebu, ingin mengatakan semua unek-uneknya di masa lalu sampai Dallas mengelus dadanya kalau bisa. Terima kasih, tapi aku tidak sedang ingin dipuji. Tidak pantas seorang lelaki milik orang lain memuji perempuan lain, bukankah seperti itu Pak Dallas? Balas Shavana masih memperlihatkan sikap tenang. Shavana juga pura-pura belum tahu kalau Dallas sudah bercerai. Dallas terkejut, dugaannya Shavana belum tahu kalau dia sudah berpisah dari istrinya 5 tahun lalu. Apakah bapak dan ibu tidak bercerita kalau kakak sudah tidak memiliki pasangan? Sela Dallas sembari mencuri tatap ke arah Shavana yang selalu menunduk. Shavana menggeleng dan itu bohong. Shavana sengaja, agar Dallas tidak merasa selama ini sudah menjadi topik pembicaraan kedua orang tuanya. Syah, sebaiknya kita makan dulu. Kamu tentu sudah ingin menikmati makanan di tengah-tengah pemandangan sawah seperti ini, kan? Dallas mengalihkan topik dengan mengajak Shavana makan, karena kedua pelayan tadi sudah datang dengan hidangan pesanannya. Dallas cukup terkejut, rupanya menu paling spesial di kafe saung ini sebanyak itu. Menu khas Sunda yang sepertinya dihidangkan semua. Kalau hanya untuk 2 orang, sepertinya semua menu itu tidak akan habis. Harusnya menu spesial kafe ini dinikmati oleh satu keluarga. Tanpa menunggu Shavana harus menolak, Dallas dengan cepat meraih piring rotan yang di atasnya sudah dialasi daun pisang. Dallas menuangkan nasi liwet yang wanginya awur-awuran. Cumi bakar, sambal lenca, sudah dituang di atasnya. Sebenarnya Dallas masih ingin menuangkan yang lain seperti menu khas Sunda lainnya, tapi ia pikir Shava pasti sudah sering memakannya, sehingga ia hanya menaruh cumi bakar madu dan sambal lenca andalan saung ini di piring Shava. Dallas meletakkan piring rotan itu tepat di depan Shava. Shava terkejut, ia memang sejak tadi tidak akan makan, tapi Dallas tiba-tiba meletakkan piring rotan di depannya. Tapi, aku tidak akan makan, ucap Shava menolak. 93. Tidak baik menolak makanan yang sudah di depan mata kita. Ayolah. Anggap saja ini permintaan aku untuk kali ini saja, pintanya sembari menatap Shavana. Shavana terpaksa mengangguk untuk menghindarkan tatapan Dallas. Mereka makan dalam diam. Tidak ada yang berbicara satu sama lain, selain Dallas sibuk menyuap sembari menikmati wajah cantiknya sang wanita. Dallas ingin merengkuh wajah itu, yang sudah bisa dia tebak, saat ini hanya sedang berpura-pura tegar dan kuat. 1. Tidak berapa lama, Shavana menyudahi makannya. Di sela suapan makannya, pikirannya tidak fokus pada makanan yang sedang ia nikmati. Shavana sejak tadi hanya berpikir tentang bagaimana caranya ia memberikan jawaban apabila Dallas mempertanyakan darah dagingnya. Kenapa makannya sedikit, Dek? Dallas menyayangkan Shavana yang tidak menikmati hidangan di piringnya. Sudah aku bilang, aku memang tidak akan makan, tadi, jawabnya itu lagi. Dallas pun mengakhiri makannya, ia segera memanggil pelayan. Sisa makanan yang masih banyak itu, dia suruh pelayan bungkus untuk dibawa ke rumah. Sayang banget apabila ditinggalkan. Meja lesehan itu sudah bersih, hanya menyisakan air kelapa sisa tadi masih teronggok di tempatnya. Suasana hening, hanya deburan angin sawah yang sayup-sayup, sesekali menerpa wajah. Shavana kembali dilanda tidak karuan, dia tidak mau memulai lagi untuk bicara. Sebab dadanya sudah mulai sesak oleh kepura-puraan tegar. Dek, bisa kita mulai bicara dari hati ke hati. Aku ingin menjelaskan sesuatu. Tapi aku mohon dengarkan sampai aku selesai bicara. Setelah aku selesai, aku serahkan penilaianmu terhadapku apa saja. Yang jelas aku sudah berusaha mengatakan yang sebenarnya.
Dallas memulai dengan meminta syarat supaya ia menyelesaikan ceritanya. Katakanlah, apa yang mau Pak Dallas katakan, ucap Shafa mempersilahkan, meskipun suaranya sedikit kurang enak didengar. Sapaan Pak Dallas terasa aneh untuk Dallas. Dallas mulai bercerita. Di sini dia berkata yang sejujur-jujurnya tentang masa lalu dan tentang kenapa ia tiba-tiba menalak Shavana di telepon secara mendadak kala itu. Tarikan nafas dalam sebagai jeda, sesekali Dallas lakukan. La melanjutkan lagi ceritanya sampai Shavana benar-benar mendengar inti cerita dari awal sampai akhir. Sudut mata Dallas berair setelah ia menyudahi ceritanya, perlahan ia meraih jemari Shavana yang tergerai tanpa sengaja di meja. Shavana terkejut, ia yang tadi larut dalam alur cerita yang disajikan Dallas, tiba-tiba tersadar. La perlahan menarik jemari itu dari genggaman Dallas. Shavana tidak mampu berkata-kata, dia bingung dari mana ia harus menanggapi semua cerita Dallas yang hampir memakan waktu kurang lebih 1 jam. Andai aku diberi kesempatan untuk bisa mengembalikan kebahagiaanmu yang dahulu aku renggut, alangkah senangnya hatiku. Berikan aku kesempatan Syah, untuk bisa membahagiakanmu, mengembalikan keceriaanmu yang hilang. Aku sungguh merasa dalam kehampaan setelah menalakmu. Hari-hariku tidak pernah ada bahagia dan senyuman. Aku tahu Tuhan sedang mengganjar aku dengan hukuman yang setimpal, sehingga hidupku tidak pernah menemui warnanya setelah aku dipaksa keadaan untuk melepaskanmu, tutur Dallas lagi diiringi tetesan air mata. 94. Yang entah kenapa tidak bisa dia bendung lagi. Shavana tidak bersuara, yang ingin ia lakukan saat ini adalah menangis. Syah, tentang kabar yang ingin kamu sampaikan saat itu, apakah benar kamu mengandung? Jika benar kamu mengandung, aku mohon izinkan aku untuk bisa mencurahkan kasih sayangku di sisa usiaku ini untuk darah dagingku. Aku takut, aku tidak punya kesempatan lagi untuk menumpahkan kasih sayang padanya, sementara semasa hidupnya dia tidak tahu aku ini papanya, lanjut Dallas lagi. Shavana mendongak dan berusaha mengusap air matanya di sudut mata. Aku tidak sedang mengandung saat itu. Jadi, Kak Dallas tidak ada kewajiban setelah menalak aku. Ucapnya bergetar. Shavana sengaja berbohong, dan ia berharap Dallas mempercayainya. Shavana belum siap saja, seandainya tiba-tiba Dallas berusaha menguasai Sakala secara membabi buta, maka ia memilih untuk berbohong. Kamu bohong? Syah, sangkalnya sembari menatap Shavana yang kini mulai beringsut dan membalikkan badan. Shavana tiba-tiba tidak bisa menahan lagi tangisnya di sana. 95. 3. Jangan hancurkan hidupku untuk kedua kali. Dallas berdiri lalu menghampiri Shavana, ia tiba-tiba memeluk Shavana dari belakang. Tubuh wanita itu bergetar, seakan menumpahkan tangisnya yang sejak tadi ditahan. Menyadari seseorang memeluknya, otak Shavana seolah dikembalikan pada masa lalu. Saat itu Dallas memeluknya, menyandarkan tubuhnya di dadanya. Seketika harum parfum yang selalu dipakai Dallas langsung menyurup masuk ke dalam hidungnya. Genggaman tangan yang lembut dan hangat saling meremat, diiringi deburan ombak di dalam dada yang saling bersahutan. Keadaan seperti ini persis yang dilakukan Dallas ketika sedang menenangkan Shavana, dulu. Ya ampun! Shavana langsung tersadar dan terperangah setelah beberapa saat, buru-buru ia melepaskan pelukan Dallas, dan rematan tangan yang tadi sudah terjalin. Dallas pun menjauh. Shavana menggeser tubuhnya dan lebih menjauh, dia sampai tidak sadar kalau dirinya dan Dallas sampai sedekat itu. Dada Shavana masih berdetak tidak beraturan, menahan rasa kaget yang dalam. Perlahan jemarinya menyeka air mata yang tadi berderai, pertahanannya hancur oleh air mata yang tidak sanggup ia bendung. Syah, kita punya darah daging. Aku hanya ingin mengakuinya, tapi bukan ingin merubah yang sudah tertulis secara hukum di dalam kartu keluarga Bapak. Tolong pahami perasaanku, Syah. Andai saja aku punya kemampuan saat itu untuk menolak, aku akan menolak dan lebih memilih durhaka kepada kedua orang tuaku. Pelan tapi tegas Dallas berkata. Dia hanya ingin Shavana tahu bahwa dia ingin mengakui darah dagingnya. Shavana tersentak, tentu saja semua anak tidak akan memilih untuk durhaka pada kedua orang tua, termasuk Dallas. Aku sudah menerima hukuman dari perbuatanku. Hidupku hampa tidak berwarna. Aku hidup dalam bayang-bayangmu.
Aku hidup bersama video pernikahan siri kita yang sampai kini masih kusimpan dengan rapi. Aku tidak pernah lagi bertegur sapa dengan baik dengan mama dan papaku. Semua hampa. Kamu tahu, apa yang membuat aku masih bertahan di dunia ini? Itu karena cinta. Cinta aku padamu yang tidak pernah mati sampai kapanpun. Juga dukungan Daisha kakakku yang selalu ada untukku. Tutur Dallas lagi, seakan tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan, karena ia tahu setelah ini Shavana pasti akan beranjak dari tempat ini. Dallas masih menatap Shavana, berharap Shavana mengatakan sesuatu yang bisa membuat dia lega. Tidak ada yang harus kita bicarakan lagi. Sejak kata talak itu, kita sudah tidak ada ikatan apa-apa. Aku tidak mengandung. Kak Dallas tidak perlu mengada-ngada hanya untuk berusaha merayuku supaya bisa kembali. Aku harus kembali, ini semakin sore. Shavana menuruni saung, dia bermaksud menyudahi pertemuan itu. Dallas meraih tangan Shavana sampai tubuh mereka jaraknya hanya beberapa senti. Jangan berusaha mengubur identitas aku sebagai papanya. Kamu akan menyesal setelah darah daging kita tahu yang sebenarnya. Aku sudah berusaha bertobat, dan aku tidak ingin menyesal untuk yang kedua kali, karena tidak dapat pengakuan dari anakku, ucap Dallas seraya melepaskan tangan Shavana. Shavana terhenyak, dari mana Dallas begitu yakin kalau dia memiliki darah daging bersamanya. Shavana takut Dallas akan menguasai Sakala, harta paling berharga dalam hidupnya. Jangan pernah mencoba menghancurkan lagi hidupku untuk kedua kali, Kak. Aku mohon, pintanya. 96. Menggantung. Dallas menggeleng, dia tidak pernah datang untuk menghancurkan hidup Shavana, dia justru ingin mengembalikan puing-puing kebahagiaan Shavana yang telah hancur menjadi sebuah mahligai yang terbangun indah, itu janjinya. Namun, Dallas melihat sorot mata Shavana seakan menyimpan rasa takut. Dallas paham, tapi sepertinya dia tidak punya cukup waktu untuk bisa menjelaskan semua, karena hari sudah semakin sore dan Shavana sudah ingin pergi. Sudah aku jelaskan, aku hanya ingin diakui dan mengakui. Aku ingin memberikan kasih sayangku di sisa usiaku, jelas Dallas yang tidak lagi direspon Shavana. Shavana segera memakai helmnya, dia harus segera pulang, karena Sakala pasti mencarinya. Lalu kenapa kamu tidak pernah lagi menikah setelah aku menalakmu? Tanya Dallas tiba-tiba, menghentikan Shavana. Shavana menatap sekilas ke arah Dallas, lalu kembali menunduk. Tatapan itu menyiratkan sebuah jawaban yang masih samar antara trauma dan masih cinta. Begitu yang saat ini Dallas bisa simpulkan. Aku harus kembali. Aku harap kita tidak dipertemukan lagi, ucap Shavana. Kita pasti akan dipertemukan, dan kita akan sering bertemu. Bahkan aku janji. Kita akan dipertemukan di pelaminan, tekan Dallas membuat Shavana menatap tajam ke arah Dallas. Pelaminan, dulu dia membayangkan pelaminannya akan indah setelah waktu 5 tahun masa pendidikan dan dinas Dallas terpenuhi. Tapi pelaminan itu sirna seketika, karena Dallas tiba-tiba saja menalaknya. Mata Shavana mengembun, tapi tidak berkata-kata. Dia segera membalikkan badan, lalu pergi sembari mengucap salam. 3. Assalamualaikum. Shava. Waalaikumsalam. Dallas membalas ucapan salam Shava, dengan terbata. Ada rasa sesak di dada ketika melihat wanita cantik dan anggun itu pergi dengan membawa kesedihan. Dallas bukan tidak mau menyusul, tapi sepertinya ini memang saat yang tidak tepat dan waktu pun semakin mepet menjelang sore. Kita akan bertemu nanti saat Sakala lulus Bintara. Aku pastikan kamu datang dan menyaksikan siapa saja siswa yang lulus. Ingat janjiku Shava, aku akan kembali membawamu ke pelaminan sebenarnya. Aku akan tebus semua salahku padamu dengan sebuah kebahagiaan. Aku janji, dengusnya sungguh-sungguh. Dallas terpaksa harus kembali ke mobilnya dan pulang. Aku harus terus meraih hati Sakala. Aku tidak mau nanti Sakala salah paham atau membenciku. Raung mobil Dallas membelah meninggalkan jalanan kota kecil Cikaracak. Berita Dallas menemui Shavana telah sampai pada Daisha. Daisha ikut sedih mendengar cerita Dallas. Bagaimana caranya Als bisa meluluhkan Shava? Dia sepertinya terlanjur kecewa dan trauma terhadap Als. Als tidak bisa hidup tanpa maaf darinya, Mbak. Dallas bicara sambil berkaca-kaca. Kamu jangan putus asa dulu, Als.
Yang terpenting harus kamu lakukan saat ini adalah membangun kepercayaan pada diri Sakala. Berikan dia kasih sayang dan cinta yang tulus darimu sehingga dia merasakan sosok papa darimu. 97. Kamu tidak perlu hilang harapan seperti itu Als. Masih ada mama dan papa. Mereka berdua orang yang harus bertanggung jawab di balik kehancuran rumah tanggamu bersama Shavana. Mama dan papa harus tahu, kalau saat ini orang yang harus mereka datangi dan minta maaf adalah Shavana. Kamu tenang saja, Mbak akan ceritakan sama mama dan papa tentang Shavana. Dan jika sudah ada waktu, Mbak akan atur pertemuan mama dan papa bersama Shavana. Jelas Daisha membuat Dallas terharu dan memeluk sang kakak. Terima kasih banyak, Mbak. Mbak selalu ada di saat Als benar-benar merasa sendiri. Mbak benar-benar kakak yang hebat. Curah Dallas benar-benar terharu dengan kasih sayang sang kakak yang selalu mendukungnya. Bersambung. Apakah Shava akan menghadiri saat acara pengumuman kelulusan Sakala? 98. 4 pertemuan Dallas dan kedua orang tua Shavana. Setelah pertemuan di kafe saung itu, Shavana sering kali melamun. Rekaman tentang semua cerita Dallas masih berputar dalam kepalanya. Benarkah apa yang dikatakan lelaki itu? Tapi, sayangnya Shavana tidak menemukan kebohongan dalam sorot mata pria berwajah tampan itu. Dalam penglihatannya, Dallas masih sama seperti dahulu. Kata-katanya yang lembut dan penuh karisma selalu terpancar darinya. Sisi kiri otak Shavana berkata, Dallas hanyalah seorang anak yang ingin berbakti dan tidak mau durhaka pada kedua orang tuanya, sedangkan sisi otak kanannya berpikir harusnya lelaki yang punya prinsip, dapat mengambil sikap yang tegas, tidak memilih menyakiti yang sudah lebih dulu berkomitmen. Shavana menghempas semua pikirannya jauh ke udara, dia tidak ingin lagi memikirkan Dallas yang beberapa hari ini menyita waktunya. Shavana harusnya fokus dengan kelulusan Sakala yang tinggal menghitung hari. Ting! Sebuah pesan di chat aplikasi marketplace masuk. Seorang pelanggan online bernama Bunda Amira kembali memesan gaun dari butiknya. Sudah 3 kali Bunda Amira memesan gaun muslimah kepada butiknya lewat aplikasi marketplace terpercaya. 1. Pelanggan online yang sudah hampir 3 kali membeli gaun muslimah di butikku. Kali ini dia membeli gaun anak-anak dan remaja, sepertinya Bunda Amira ini anaknya 2, masih remaja dan anak-anak, gumamnya bahagia. Sejenak pikirannya yang kalut tentang Dallas tadi, teralihkan dengan seorang pelanggan yang membeli gaun di butiknya. 3. Alhamdulillah, syukur Shavana dengan wajah berseri. Mama, 2 hari lagi pengumuman Bintara tiba. Saka minta doa dari Mama agar Saka lulus, ucap Sakala yang tiba-tiba datang dan meminta hal yang hampir sering ia minta padanya. Sakala bersandar manja di bahu Shavana layaknya anak kecil. Ya ampun, Kak. Tanpa diminta, Mama selalu doakan Saka. Insya Allah tahun ini Saka lulus. Sebab akhir-akhir ini Mama punya firasat kalau Saka akan lulus, ujar Shavana sembari tersenyum bahagia dan mengusap bahu Sakala. Ma, boleh nggak? Nanti saat Saka kelulusan, Mama bekal bolu pandan. Setelah kelulusan, pasti para orang tua siswa yang menunggu anaknya menunggu pengumuman kelulusan, akan bawa bekal dan makan-makan di sana. Pinta Sakala. Dengan senang hati, Shavana menyetujui permintaan Sakala. La tidak bisa menolak permintaan sederhana sang putra. Saka juga ingin memberikan bolu pandan pada salah satu anggota di sana yang selalu mendukung Saka secara moral. Dia juga suka bolu pandan katanya, ucap Sakala lagi. Shavana mengangguk, dia sama sekali tidak keberatan dengan permintaan sang putra. Baiklah. Sebelum kita berangkat, nanti Mama akan bikin subuh-subuh sekali, agar bolu pandannya bisa dibawa saat kita pergi. Shavana dengan girang menyetujui permintaan Sakala. 99. Alhamdulillah. Shavana bergumam setelah ia berhasil merespon pesanan beberapa pelanggan online-nya termasuk dari Mama Amira. Akhir-akhir ini Shavana juga sibuk menerima pesanan via online sejak dirinya mengikutkan butiknya di layanan marketplace. 2 hari kemudian, hari yang ditunggu Sakala tiba. Sejak subuh tadi, Sakala sudah mempersiapkan diri. Berdoa dengan khusyuk meminta kepergiannya ke kesatuan hari ini dengan tujuan mendengar siapa saja yang lulus tes Bintara, mendapat kabar gembira, yakni kelulusannya.
Tidak lupa Sakala pun meminta agar bisa dilapangkan dadanya apabila dirinya tidak termasuk siswa yang lulus. Doa yang lirih, akan tetapi khusyuk kadang diiringi lelehan air mata. Sakala benar-benar bermunajat doanya agar dikabul. Kabulkan ya Allah, agar hamba bisa bahagiakan kedua orang tua serta emak dan abah. Harapnya sangat sederhana. Sakala mengakhiri doanya dengan mengusap wajahnya diiringi kalimat amin. Sakala menghampiri Syafana yang masih sibuk di dapur. Bolu pandan itu satu persatu sudah masuk loyang dan siap dipanggang. Saka sarapan dulu. Mama sudah siapkan sarapan paling spesial buat Saka. Syafa menyodorkan sepiring nasi goreng bertabur telur dadar irisan bawang goreng juga lalap timun, tidak ketinggalan sambal tomat di atasnya. Saka tersenyum dan menyambut piring yang sudah dipenuhi berbagai topping nasi goreng. Wangi bawang goreng sudah menggoda hidung Saka untuk segera menyantapnya. Kak, Mama minta maaf, Mama tidak bisa pergi bersama dengan Saka ke kesatuan, sekarang. Tapi Mama pastikan Mama menyusul. Mama mendadak ada 2 pesanan yang harus dikirim sekarang. Tapi, Saka jangan khawatir, di kesatuan emak dan abah, Mama pastikan sudah ada di sana. Saka tidak keberatan, bukan? Berita Syafana sedikit menyesal. Oh, ya, sudah. Tidak apa-apa, Ma. Yang penting Mama nanti ada. Tapi Mama jangan telat, ya pinta Sakala seraya bersiap. Sakala pun berpamitan setelah waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dia tidak ingin terlambat saat harus mendengarkan kata sambutan dari komandan kesatuan. Sementara Syafana, baru saja menyelesaikan barang yang akan dikirimnya ke alamat si pembeli online. Syafana buru-buru mempersiapkan diri, berdandan. Tidak lupa bolu pandan yang sudah dibuatnya sejak subuh, ia bawa dan ia letakkan dalam sebuah kotak yang aman terhadap benturan. Lalu kotak keranjang itu ia letak di jok belakang dengan diperkuat tali agar kotak itu tidak jatuh. Gaun muslimah warna navy membalut tubuhnya. Tanpa ia sadari, gaun berwarna senada pernah menyertainya di saat pernikahan sirinya dulu digelar. Entah kenapa, hari ini Syafana seakan kembali ke masa lalu, meskipun gaun yang digunakan bukan gaun yang sama, hanya warnanya saja yang sama. Syafana nampak cantik dan anggun, dengan segera ia bergegas keluar rumah. Sebelum menuju motor, ia berpamitan dulu kepada Bulek Mimin dan pegawai butik yang satunya lagi. Jam di tangan hampir menuju ke angka pukul 9.30. Kalau tidak salah dengar, Sakala bilang pengumuman kelulusan akan dimulai sekitar jam 10. 100. Motor Syafana pun menderu membelah jalanan kota Cikaracak menuju kota BDG. Di tempat lain, Dallas nampak gelisah, karena ia belum melihat kedatangan Syafana. Sementara pengumuman kelulusan Bintara akan segera dimulai. Benar, sepertinya dia tidak datang. Apakah dia sudah tahu kalau aku berdinas di sini? Apakah Sakala pernah bercerita tentang aku kepada mamanya? Batin Dallas kecewa. Dallas tiba-tiba melihat sepasang suami istri yang tidak lain adalah kedua orang tua Syafana. Dengan besar hati dan niat yang lurus, Dallas menghampiri, meskipun kedua orang tua itu tidak sedang melihat ke arahnya. Satu sentuhan tangan dirasakan Pak Syakir. Pak Syakir terkejut dan menoleh ke arah orang yang meraih tangannya. Kak, kamu. Kagetnya, karena tidak menduga kalau yang menyalaminya adalah Dallas. Lia, ini saya, Pak. Bapak apa kabar? Balasnya seraya melepaskan tangan Pak Syakir, dan kini beralih pada Bu Sarmalela. Saya baik, jawab Pak Syakir. Dallas kembali berdiri sempurna setelah menyalami Bu Sarma. Syukurlah. Bapak dan Elbu, menyertai cucunya atau saudaranya daftar Bintara. Tanya Dallas memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu kalau mereka datang ke sini untuk Sakala. Anak bungsu saya, jawab Pak Syakir. Dallas mesem, lalu ia berpamitan untuk kembali ke tempatnya semula. Ya ampun, Bu. Ternyata Dallas berdinas di kesatuan ini. Tidak salah nih. Lalu, nanti bagaimana jika ia bertemu Saka? Gawat, Bu, resah Pak Syakir bingung. 101. 5 pertemuan kembali Syafana dan Dallas. Suara Komandan Ajax terdengar memberikan pidatonya. Kata sambutan dan lain sebagainya masih disampaikannya.
Berhubung hari ini adalah hari yang merupakan penentuan bagi siswa-siswa Caba PK tahun ini, siapa yang lulus maupun belum. Suasana di kesatuan itu semakin lama semakin ramai dan riuh. Namun para personil TNI maupun ASN kesatuan tersebut, dengan sigap mengarahkan dan memberi tempat bagi para keluarga yang sengaja datang untuk menyaksikan atau mendengarkan siapa saja siswa yang lulus. Di antara mereka semua tentu saja berharap, anak atau anggota keluarganya yang saat ini sedang mengikuti tes Bintara, mendapatkan nilai terbaik atau lulus. Masih belum pada puncak acara, pidato komandan disambung oleh salah satu panitia penyelenggara pendaftaran Bintara di kesatuan itu, untuk memberi sedikit arahan pada para calon Bintara yang kini sudah berbaris rapi dengan kemeja putih dan celana bahan berwarna hitam. Dalam barisan, Sakala berkali-kali menghela nafas dalam. Di dalam hati terucap doa. Sakala meminta agar dirinya termasuk siswa yang lulus. Bayang-bayang sang mama yang selalu memberikan kekuatan, tiba-tiba muncul dan tersenyum kepadanya, juga sosok papa yang pernah ia mimpikan, memberikan senyum padanya. Tidak lupa, bayang emak dan abahnya juga kini membayang. Mereka datang seolah memberi keyakinan bahwa Sakala akan sukses. Dari sela barisan, Sakala sesekali mengintip, mencari sosok yang selama ini selalu membantunya secara moral. Dia yang pernah bilang, anggap saja dirinya papa jika Sakala sedang merindukan sang papa, tidak terlihat di mana keberadaannya sejak Sakala memasuki gerbang kesatuan. Padahal Sakala ingin memberikan bolu pandan pada kapten satu itu, apabila sang mama sudah tiba. Namun, baik Kapten Dallas maupun sang mama, belum terlihat sama sekali olehnya. Di mana Pak Kapten? Kenapa belum kelihatan sejak tadi? Herannya sembari melihat HP-nya yang sejak tadi diam di dalam saku celananya. Mana juga, kenapa belum kelihatan? Sepertinya mama sudah berbaur dengan para orang tua yang lain. Pikir Sakala tidak terlalu risau. Sementara itu, Shavana yang masih dalam perjalanan, merasa was-was apabila dirinya terlambat. Dia tidak ingin melihat sang anak kecewa karena keterlambatannya. Tidak apa-apa mama terlambat, asal Saka lulus. Di sana juga sudah ada emak dan abah. Jadi, Saka tidak usah khawatir, batinnya berusaha tenang. Shavana masih belum sampai juga, sementara dirinya kini tengah menahan beban kantung kemihnya yang mendorong-dorong ingin segera dikeluarkan. Ya ampun, malah pengen buang air kecil. Tahan-tahan, sebentar lagi sampai di kesatuan Ajax, hiburnya sembari menahan kantung kemihnya supaya menahan urin di dalamnya. Waktu yang diburu, akhirnya sampai juga. Shavana tiba di kesatuan tepat sekitar jam pukul 11 WIB. Dia menduga kalau pengumuman kelulusan itu sudah berlalu. Tapi, kenapa suasananya masih terlihat biasa? Belum ada calon siswa yang hilir mudik. Semuanya masih terlihat adem. 102. Shavana segera memarkir motornya di samping motor-motor yang lain. Dia segera berlari kecil menuju toilet terdekat, itu pun ia harus berjuang dengan bertanya dahulu pada beberapa orang ASN kesatuan itu, di mana toilet berada. Untung saja, di dekat parkiran ternyata ada toilet, buru-buru Shavana menuju ke sana. Ternyata toilet itu penuh oleh para orang tua siswa yang datang ikut menantikan pengumuman siapa saja siswa Caba yang lulus. Aduh, bagaimana ini? Bingungnya seraya keluar dari area toilet dekat parkiran. Shavana mencari toilet lain, dia berpikir tidak mungkin kesatuan seluas ini toilet hanya di dekat parkiran. Maaf, Bu. Saya mencari toilet, apakah ada lagi toilet selain di dekat parkiran? Tanya Shavana pada seorang anggota PNS yang kebetulan tengah berjalan di lorong yang sama. Ini Mbak, belok kanan. Kurang lebih 30 meter ada masjid. Di sana toilet berjejer. Jawaban seorang ASN itu cukup melegakan Shavana. Shavana tersenyum seraya berterima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ucap Shavana seraya berlalu dan belok kanan sesuai arahan ibu PNS tadi. Shavana berjalan terburu-buru, terlebih dia bukan hanya ingin buang air kecil, melainkan tidak ingin dia terlambat dalam mendengarkan pengumuman siapa saja siswa yang lulus. Bruh! Tubuh Shavana tiba-tiba saja menabrak seseorang di depannya yang sama sekali tidak dia lihat. Shavana berjalan terburu-buru tanpa melihat di depannya. Otomatis tabrakan tadi sedikitnya membuat ia merasa kesakitan. Au! Shavana mengaduh.
Orang yang bertabrakan dengannya, dengan cepat mengalihkan perhatian pada Shavana. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, tadi saya buru-buru karena mau ke toilet," ucap Shavana merasa tidak enak. "Shava, kan? Orang yang bertabrakan dengan Shavana malah bertanya dan menyebut Nana Shavana. Perlahan Shavana mendongak, sontak wajahnya terkesiap saat ia melihat orang di depannya adalah Dallas. Kak Dallas." Gugupnya sangat kaget. Jantung Shavana tiba-tiba berdegup sangat kencang, tubuhnya tiba-tiba lemas dengan mata melotot ke arah Dallas. Pikirannya kini kacau, nama yang ingin dia sebut Pak, tapi entah kenapa selalu saja Kak. 33. Shavana terpaku, tapi tubuhnya benar-benar lemas. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipertemukan lagi dengan Dallas di sini. Apakah Dallas sengaja mengikutinya? "Sya, kamu mau ke toilet?" tanya Dallas menatap sungkan ke arah Shava. Ingin rasanya menuntun tangan lembut itu dan mengarahkannya ke toilet, tapi Dallas sungkan. Aku mau ke toilet," jawabnya sembari berjalan dengan pelan, terlihat kaki Shavana bergetar. Dengan terpaksa Dallas meraih tangan Shavana lalu membawanya ke depan toilet. Untung saja toilet dekat masjid ini sepi jam-jam di bawah jam 12 siang, sehingga Dallas bisa meraih Shavana menuju depan toilet. 103. "Maaf, aku terpaksa memegangmu. Karena aku lihat tubuhmu lemas dan bergetar. Masuklah dan kembalikan kekuatan tubuhmu. Jangan sampai saat melihat aku, kamu justru tidak bertenaga. Bukankah kamu akan menyaksikan pengumuman kelulusan putra kita?" ujar Dallas. Kembali jantung Shavana berdegup kencang. Dia sungguh tidak bisa berkata apa-apa selain terpaku. Karena pertemuannya dengan Dalsa di kesatuan ini, benar-benar di luar dugaannya. Shavana masuk ke dalam toilet dan segera membuang urin dalam kantung kemihnya yang sejak di jalan tadi ingin keluar. Dada Shavana masih berdegup kencang, dia ingin menjerit dan bertanya kenapa kini harus dipertemukan lagi dengan Dallas. Setelah tenaganya lumayan pulih dan kembali kuat, Shavana perlahan keluar dari toilet. Dia berharap Dallas sudah tidak ada di dekat toilet. Namun, nasib baik seakan tidak ingin menimpanya. Dallas masih ada di sekitar toilet, seakan sengaja menunggunya. Shavana memberanikan diri melewati Dallas. "Sudah, Sya?" tanyanya sambil berdiri tegap memperlihatkan harismanya. "Kenapa Kak Dallas selalu saja mengikuti aku? Tidakkah Kak Dallas biarkan aku tenang sekali saja?" todongnya. Dallas hanya tersenyum seakan sedang menggoda Shavana. Shavana memalingkan muka kesal. "Sya, aku tidak sedang mengikutimu. Tapi, kantor aku memang di sini. Aku sudah 5 tahun berdinas di kesatuan ini," jawab Dallas membuat Shavana seketika hilang keseimbangan dan pingsan. 104. 6 keharuan dan rasa was-was menantikan pengumuman kelulusan. Dallas terkejut dan sigap menangkap tubuh Shavana yang hilang keseimbangan, lalu dipangkunya dengan tangan yang kuat dan kekar. Dallas membawa Shavana ke ruang kesehatan tidak jauh dari masjid. "Pak Kapten, ini kenapa, Pak?" tanya seorang anggota, heran melihat Dallas memangku seorang perempuan dari arah toilet. "Wanita ini pingsan, dia salah satu keluarga siswa Caba di sini, tolong bantu saya siapkan ranjang di ruang kesehatan." Sepertinya wanita ini lemas karena belum sarapan duga Dallas asal, untuk mengelabui kecurigaan anggota yang kini berjalan menyernainya menuju ruang kesehatan. "Siap Kapten, akan segera saya laksanakan," patuh anggota itu seraya berlari kecil menuju ruang kesehatan. Tiba di ruang kesehatan, tubuh Shavana segera dibaringkan. Dallas dibantu salah seorang di bagian kesehatan memberi penanganan pertama pada Shavana. Salah seorang dokter di sana memeriksa Shavana. Sepertinya ini hanya faktor kelelahan dan tegang. Sebentar lagi juga ibu ini akan segera sadar. Diberikan minyak ini saja di sekitar hidungnya, insya Allah sebentar lagi akan siuman, ujar petugas kesehatan bernama Dr. Rival seraya memberikan minyak kayu putih pada Dallas. "Terima kasih dok," ucap Dallas. "Siap." Dallas memberikan minyak kayu putih sesuai arahan dokter tadi di sekitar hidung Shavana. Dallas berharap Shavana segera sadar, sebab pengumuman kelulusan sebentar lagi akan segera diperdengarkan. "Sya, sadarlah. Kamu sebegitu takutnya sampai pingsan seperti ini.
Maafkan aku, gumamnya seraya mengoleskan minyak itu di dekat hidung Shavana. Dallas membiarkan minyak itu bereaksi dan berharap Shavana segera sadar. Ditatapnya wajah cantik nan teduh itu. Sungguh sekian lama berpisah, Shavana masih nampak awet muda dan semakin cantik serta anggun. Desiran gelora cinta di dalam dada Dallas kembali menyala, dia memang tidak pernah berhenti mencintai Shavana, sehingga saat ini ketika dihadapkan dengan Shavana dengan jarak yang begitu dekat, gelora cinta itu semakin membara saja. Demi anak kita, tolonglah kamu segera bangun. Sebentar lagi pengumuman kelulusan akan dimulai. Dallas Terzi berkata Penya sambil Beta memejamkan Samsung mata berharap A16 Shavana LTE segera Terzi bangun. Penya. Lepas Bangunlah Samsung Shavana, Charger. sayang, kekasihku, demi anak kita. Segeralah bangun. Dallas kembali berbicara di depan wajah Shavana. Harum nafas yang ditimbulkan Dallas, tercium dan masuk ke dalam hidung Shavana. Bangunlah sayang. Demi anak kita. Sebentar lagi pengumuman kelulusan akan dimulai, ucap Dallas lagi sangat jelas di telinga Shavana. Shavana tersentak saat melihat wajah Dallas begitu dekat tepat berada di atasnya. Tangan Dallas juga dengan 105. Enaknya memeluk kedua bahu Shavana. Awas, ujarnya dengan nafas memburu. Wajah Shavana memerah memalingkan muka ke arah samping untuk menghindarkan wajah Dallas. Dallas terkejut saat melihat Shavana sudah sadar, dia kaget sekaligus senang. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Sya. Ayo, kamu harus kuat dan bangkit, sebentar lagi kelulusan anak kita akan segera diperdengarkan, cetus Dallas mendapat seringai tidak suka dari Shavana. Anak kita. Bukan anak kita, tapi adikku, ucap Shavana menyangkal. Dia bangkit dan menuruni ranjang. Hati-hati, kamu jangan sampai jatuh. Kamu harus kuat di depan putra kita, tegas Dallas. Jangan paksa aku untuk berkata kasar, Pak Dallas. Anda tidak pernah tahu kehidupan saya yang sebenarnya. Saya tekankan sekali lagi, saya tidak pernah punya anak dari hubungan kita yang telah lalu, tandas Shavana dengan mata melotot. Dallas meraih tangan Shavana lalu menariknya sampai membentur dada. Jangan sampai sangkalanmu menjadi bumerang untukmu nanti, Dek. Bagaimanapun aku adalah ayah kandungnya, dan aku berhak mengakuinya, karena darah aku mengalir dalam tubuhnya. Dan ingat, dia anakku bukan anakmu saja, karena dia bukan dihasilkan dari perzinahan, tekan Dallas seraya menatap dalam wajah Shavana yang mulai sembab. Gaun ini mengingatkan aku pada pernikahan kita. Kamu pengantinku, saat itu kamu menggunakan gaun berwarna senada, lanjut Dallas menyadarkan Shavana. Shavana melepaskan pegangan tangan Dallas, lalu ia beringsut dan keluar dengan perlahan dari ruangan kesehatan itu. Pak Kapten, sudah siuman rupanya, sapa seorang anggota yang tadi sempat membantu Dallas. Alhamdulillah. Sekarang saya akan mengantar ibu ini menuju para orang tua siswa yang menunggu di samping aula, ucap Dallas seraya menyamai langkah Shavana. Shavana ingin berlari, tapi tenaganya masih terasa lemas. Shavana juga sedih, kenapa pakaian yang saat ini dipakai, justru mengingatkan Dallas pada pernikahan siri mereka. Saat itu, Shavana juga menggunakan pakaian senada dengan warna pakaian muslimah yang saat ini sedang saya pakai. Jangan ikuti aku, cegah Shavana terdengar enggan dan jutek. Tidak perlu jutek-jutek. Kamu bersikap biasa saja. Aku hanya ingin mengantarmu ke tengah-tengah kedua orang tuamu. Aku tidak mau kamu mencari-cari di mana letak duduk bapak dan ibu, ujar Dallas tidak peduli Shavana tidak suka terhadapnya. Gaun ini mengingatkan aku pada pernikahan kita. Apakah ini firasat baik untuk kita? Aku ingin kembali menikahimu, cepat atau lambat aku akan menikahimu secara kedinasan, celoteh Dallas membuat Shavana menghentikan langkahnya. Jangan pernah berharap, Pak Dallas. Saya tidak akan mau mengulang kembali kisah lama. Saya sudah menganggap Anda sudah mati, tekan Shavana sembari membelalakkan matanya ke arah Dallas. Tapi, cintaku tidak pernah mati, Shavana. Aku selalu mencintaimu, tegas Dallas. Shavana terhenyak, dia tidak mau mendengar omong kosong Dallas lagi. 106. Siswa caba yang lulus di antaranya, dari urutan ranking terbuncit sampai tertinggi, adalah. Suara panitia mulai membacakan pengumuman siapa-siapa siswa caba yang lulus tahun ini. Satu persatu nama siswa disebutkan. 23.
Shavana segera berlari kecil menuju kerumunan orang tua yang menunggu hasil pengumuman kelulusan anaknya, tanpa menoleh Dallas lagi. Dallas pun demikian, dia segera menuju tempat di mana ia dan anggota lain berkumpul. Hatinya was-was karena nama Sakala belum disebut. Ya Allah, semoga putraku lulus Bintara tahun ini. Begitu Dallas terus-menerus memanjatkan doa untuk Sakala agar Sakala lulus. Doa yang sama kini dipanjatkan Shavana. Hatinya bergetar penuh haru. Pertemuan tadi dengan Dallas kini teralihkan dengan kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan agar Sakala lulus. Sampai hampir 900 siswa, tapi nama Sakala belum disebut. Hati Shavana sedih, dia tiba-tiba merasa takut Sakala tidak lulus. Bu Sarma dan Pak Syakir yang sejak tadi melihat Shavana gusar, mencoba menghibur Shavana dengan mengusap bahu putri semata wayangnya. Pak, bagaimana kalau Syafa tahu kalau ternyata Dallas berdinas di sini? Bisik Bu Sarma pada suaminya risau. Pak Syakir memberi kode agar Bu Sarma tetap tenang. Kita tidak perlu memberitahunya. Biarkan saja, pura-pura tidak tahu saja, balas Pak Syakir. Bu Sarma mengangguk setuju. Siswa dengan peringkat 5 teratas dan dinyatakan lulus antara lain, siswa Doni Pratama, Putra Ramadan, Galuh Ratasya, Yuda Pratama. Dan yang nilainya tertinggi sebagai siswa terbaik tahun ini adalah Shavana sudah bergetar dan sedih, ternyata nama Sakala tidak disebut di antara 5 siswa terbaik. Tubuh Shavana kembali seakan lemas. Di saat yang sama, Dallas sedang menantikan nama Sakala disebut sebagai siswa terbaik Caba PK tahun ini. Sakala Pratama, sebagai siswa terbaik Caba PK tahun ini. 2. Riuh suara para orang tua menyebut nama anaknya masing-masing terdengar. Mereka bahagia dan bangga ketika nama anaknya disebut sebagai siswa yang lulus. Dallas bersyukur, dengan tenang ia mengangkat tangannya dan mengusapkan ke wajahnya. Rasa haru seketika menyergap, kalau tidak banyak orang, rasanya ia ingin menangis haru. Sementara Shavana, dengan rasa tidak percaya, dia berpelukan dengan kedua orang tuanya. Dia menangis haru dan bahagia. Dia benar-benar bangga terhadap Sakala, putra yang selalu membuatnya bangga. 107. 7 kelulusan Sakala, siswa terbaik. Keharuan itu masih berlangsung. Shavana dan kedua orang tuanya larut dalam suasana haru yang dalam. Para siswa Caba yang sudah dinyatakan lulus maupun yang belum lulus, kini hilir mudik dari tempat satu ke tempat lain. Ada yang langsung mencari orang tuanya, ada juga yang sengaja dicari-cari orang tuanya. Ada yang menangis kecewa, ada juga yang menangis karena bahagia. Semua campur baur tidak terduga. Bahkan ada beberapa calon siswa Bintara yang hanya duduk termenung menerima kekecewaan karena namanya tidak ada dalam daftar Caba yang lulus. Shavana melerai pelukan bapak dan ibunya, ia kini sibuk mencari Saka sang putra. Di mana Sakala? Tanyanya seraya menjinjit dan mengedarkan matanya ke arah kerumunan para siswa Caba yang kini berkumpul satu sama lain. Sepertinya yang berkumpul itu merupakan siswa Caba yang lulus. Saka sedang merayakan kelulusannya bersama teman-temannya. Pak Syakir berusaha meredam kegelisahan Shavana karena Sakala belum kelihatan batang hidungnya. Lia, biarkan dulu, Syah, bujuk Bu Sarma. Baiklah, kalau begitu, Syafa mau ke parkiran dulu. Syafa mau ambil bolu pandan pesanan Saka. Nanti setelah Sakala datang, kita cari tempat di bawah pohon itu untuk menikmati bekal Ita, ujar Shavana berpamitan untuk ke parkiran. Tapi, Syah, tahan Bu Sarma seperti ingin menyampaikan sesuatu tapi ragu untuk dikatakan. Kenapa, Bu? Shavana menatap ke arah Bu Sarma dalam. Bu Sarma menggeleng. Shavana segera membalikkan badan, lalu buru-buru menuju parkiran. Pikirannya kini fokus pada Sakala yang lulus Bintara, sehingga ia mampu melupakan sosok Dallas yang sejak tadi selalu mengawasi ke arahnya dari kejauhan. Shavana tiba di motornya, meraih keranjang yang isinya bolu pandan pesanan Sakala. Setelah itu, dia segera berlalu menuju tempat tadi di mana kedua orang tuanya menunggu. Syafa, tunggu, tahan seseorang yang ternyata Dallas. Lagi-lagi Shavana kecewa mengapa harus bertemu lagi dengan Dallas. Ah, wajar saja karena ia Dallas memang berdinas di kesatuan Ajax ini. Syafa menatap sekilas, lalu melengos.
La tidak mau menatap lama-lama pria itu yang semakin gagah saja apabila seragam tentaranya tidak dihalangi jaket seperti itu. Selamat, Sya. Putra kita lolos Bintara. Aku bahagia, ternyata kamu mampu menjadi mama sekaligus papa untuk putra kita. Aku bangga dan terharu. Kamu sungguh hebat, Sya, puji Dallas tulus dari dalam hatinya sembari berkaca-kaca. Shavana bergeming, diam, tanpa bermaksud menyahut apapun. Pak Kapten, rupanya Anda di sini, apakah Anda sudah tahu? Ternyata adik cabai yang wajahnya mirip Anda, dia lulus Bintara tahun ini dan mendapatkan nilai tertinggi di antara yang lain. Benar-benar keren, lapor salah satu personil TNI berpangkat serka menghampiri Dallas. Dallas tersenyum dan mengangguk, membalas tentara berpangkat serka. Itu. 108. Shavana mendengar laporan yang disampaikan salah satu rekan Dallas itu. Apakah itu tandanya Dallas sudah tahu bahwa Sakala daftar Bintara di sini? Kegelisahan Shavana kembali mendera, dia takut Sakala harus bertemu dengan Dallas. Permisi. Dengan segera Shavana berlalu dari tempat itu, berlari kecil, seolah tidak ingin kepergiannya disusul Dallas. Dallas terpaksa membiarkan Shavana pergi, ia menatap kepergian Shavana dengan sedih. Dallas kembali menuju tempat di mana dia bisa memantau keberadaan keluarga Shavana. Shavana tiba di kerumunan orang tua para siswa. Bapak dan ibunya kini entah kemana, sudah tidak di tempat tadi lagi. Shavana mendongak mencari sosok Sakala dan kedua orang tuanya. Di mana ibu dan bapak? Tanya Shavana dalam hati. Shava, ayo ikut ibu. Sakala sudah berada di samping lapangan itu. Kita nikmati dulu bekal kita. Elbu sengaja bawa bekal untuk makan tarik Busarma meraih Shavana yang sejak tadi bingung mencari tiga orang itu. Di mana, Bu? Elkuti saja ibu. Ayolah, Saka Jungga dari tadi sudah menunggu kamu ujar Busarma seraya berjalan diikuti Shavana. Mama, sambut Sakala seraya berdiri lalu meraih tangan Shavana dan memeluk sang mama seraya menangis di sana. Shavana segera melepas pelukan Sakala, karena tangan kanannya sedang memegang keranjang yang di dalamnya bolu pandan kesukaan Sakala. Sebentar, mama letak ini di bawah dulu. Shavana melepaskan keranjang itu, lalu tanpa ditunda lagi, ia kembali memeluk Sakala sembari menangis haru penuh rasa bahagia. Selamat, nak. Selamat Saka kesayangan mama. Akhirnya kamu lulus berkat kegigihan dan tekadmu yang kuat, ujar Shavana tidak tahan sembari berderai air mata. Sakala berterima kasih sama mama, karena selama ini mama sudah mendukung Saka dan memberikan doa untuk Saka siang dan malam, sehingga Saka lulus. Semua ini, Saka persembahkan untuk mama dan papa di surga, cetus Sakala. Lagi-lagi untuk papa di surga, seketika dada Shavana seakan sesak.